Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 4. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya, Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, aduh, Tuhan Allah, sesungguhnya
Aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula, tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu, Ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya. Dengan hati yang cemas, juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Pasal 4 ayat 1-17. Dalam bagian ini Tuhan memberikan perintah simbolis kepada Yeskiel sebagai tanda nubuatan tentang kehancuran Yerusalem dan pembuangan Israel. Ada beberapa elemen penting dalam perintah ini. Yang pertama, batu bata dengan ukiran kota Yerusalem. Yeskiel diperintahkan untuk mengukir Yerusalem di atas batu bata dan menggambarkan pengepukan terhadap kota. Ini adalah simbol dari kehancuran Yerusalem yang akan terjadi oleh serangan Babel. Yeskiel harus berbaring di sisi kirinya selama 360 hari, melambangkan hukuman bagi Israel dari kerajaan utara. Kemudian ia berbaring di sisi kanannya selama 40 hari, melambangkan hukuman bagi Yehuda kerajaan selatan. 1 hari melambangkan 1 tahun pembuangan. Prinsip 1 hari untuk 1 tahun. Makanan dalam masa pengepungan. Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk makan makanan dalam jumlah terbatas. Gandum, jelai, kacang-kacangan seperti seorang yang hidup dalam kelaparan akibat pengepungan. Roti harus dimasak dengan kotoran manusia, tetapi akhirnya diizinkan menggunakan kotoran lembu. Ini melambangkan betapa najis dan putus asanya kondisi Israel dalam pembuangan. Pengepungan Yerusalem akan menyebabkan kelaparan dan penderitaan yang sangat besar. Renungan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 4. Yang pertama, Allah memberikan peringatan sebelum hukuman. Tuhan tidak langsung menghukum Israel dan Yehuda, tetapi memberikan peringatan melalui Yeskiel. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang sabar dan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum hukuman datang. Yeskiel menjalankan perintah Tuhan yang sulit dan tidak masuk akal bagi manusia. Ini mengajarkan bahwa taat kepada Tuhan tidak selalu mudah, tetapi membawa pesan penting bagi banyak orang. Israel dan Yehuda dihukum karena dosa-dosa mereka. Dosa membawa penderitaan, kehancuran, dan perpisahan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan agar tidak mengalami hukuman seperti mereka. Tuhan menyediakan jalan keluar. Meski ada hukuman, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan-Nya dengan memberikan pilihan yang lebih ringan. Menggunakan kotoran lembu bukan manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap hukuman dan penderitaan, Tuhan tetap memberikan kasih karunia bagi mereka yang mau bertobat. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mendengarkan peringatan Tuhan sebelum terlambat? Apakah kita taat pada perintah Tuhan meskipun sulit? Apakah kita hidup dalam pertobatan atau tetap dalam dosa yang bisa membawa kehancuran? Yeskiel pasal 4 mengajarkan bahwa dosa memiliki konsekuensi, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat.
sebelum penghukuman itu terjadi. Terima kasih, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Shalom untuk kita semuanya.